Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Safira dengan NIM G0024-030 dari kelompok SGDB 1. Di sini saya akan menjelaskan untuk inhal dengan soal jelaskan anatomi dari perineum. Baik, di sini pertama kita akan jelaskan mengenai regio perineumnya dulu. Jadi untuk letaknya regio perineum itu dia itu berada di bawah dasarnya pelvis. Nah, kalau untuk bentuknya sendiri dia itu seperti berlian yang dibagi menjadi dua regio oleh garis khayal yang menghubungkan kedua tuber ischiadicum. Nih, yang ini yang dibagi dua regio oleh garis khayal yang menghubungkan kedua tuber ischiadicum menjadi ada dua regio. Nah, yang pertama itu ada regio urogenital atau anterior yang ini. Yang atas itu regio urogenital, kalau yang satu lagi itu regio analis atau regio posterior yang ini. Nah, kalau untuk batas-batasnya sendiri, yang pertama itu batas anteriornya. Pertama itu anterior ada margo inferior symphysis pubicum yang ini di bagian anteriornya. Kalau untuk bagian lateralnya itu ada rami ischiopubica anterior dan ligamen sacrotuberal di bagian posteriornya. Untuk bagian posterior itu ada apex dari os coccygeus. Nah, ini kan tadi yang regio segitiga perineum itu topografi permukaannya. Nah, selanjutnya untuk regio perineum yang male atau yang laki-lakinya ini tampak yang superficialnya. Nah, ini yang tadi trigonum urogenitalnya, yang regionya. Bagian sininya ada simfisis pubik. Terus di sini ada coccygeusnya sama seperti yang tadi. Nah, untuk skrotumnya itu dia masuknya ke regio yang urogenital. Sedangkan untuk nah selanjutnya untuk regio perineum yang female atau yang perempuan untuk tampak superficialnya. Nah, di sini juga sama trigonum urogenitalnya ini. Nah, jadi kalau yang bawah itu kan kalau ini trigonum urogenital. Nah, yang bawah itu adalah trigonum anal. Karena sama aja kayak regio urogenital sama regio analis. Seperti itu. Ini juga sama di bagian sini ada coccygeus, di sini juga symphysis pubis. Selanjutnya untuk regio urogenital yang male yang laki-laki. Jadi di bagian regio urogenital yang laki-laki itu region itu ditembus oleh uretra. Nah, urutan lapisan dari yang paling superficial ke lapisan profunda itu, yang pertama itu dari yang paling superficial ada kulit. Nah, setelah kulit itu ada fascia perineum superficialis yang ini. Lalu selanjutnya ada fascia perineum profunda yang ini. Lalu setelah fascia perineum profunda ada spatium perineum superficialis. Nah, di spatium perineum superficialis ini tuh terdapat beberapa muskulus. Di antara itu ada musculus transversus perineum superficialis, musculus ischiocavernosus, dan juga musculus bulbocavernosus. Nah, selanjutnya itu ada fascia diafragma urogenital inferior atau membran perineum. Nah, terus yang keenam itu ada spatium perineum profunda, yaitu juga terdapat beberapa muskulus. Itu ada musculus transversus perineum profundus, lalu ada musculus sphincter urethra externum, dan juga glandula bulbouretralis Cowperi. Nah, yang terakhir yang di lapisan paling profundanya itu ada fascia diafragma urogenitalis superior. Nah, yang selanjutnya adalah regio urogenital female atau yang perempuan. Nah, kalau yang regio urogenital wanita itu selain ditembus oleh uretra, dia juga ditembus oleh vagina di bagian posterior uretranya. Nah, struktur-strukturnya itu sama dengan yang tadi regio urogenital yang pria, tapi ada sedikit modifikasi pada susunannya. Nah, urutan dari lapisan yang paling superficial ke lapisan profundanya itu ada yang pertama sama kulit juga.
terus ada fascia perineum superficialis, lalu ada fascia perineum profunda, lalu yang keempat ada spatium perineum superficialis. Nah, dia itu terdapat beberapa muskulus juga, ada musculus transversus perineum superficialis, musculus ischiocavernosus, dan juga musculus bulbocavernosus. Nah, terus untuk yang lapisan kelima itu ada fascia diafragma urogenital inferior atau membrana perineum. Nah, yang keenam itu ada lapisan spatium perineum profunda. Dia itu terdapat beberapa muskulus juga, yaitu ada musculus transversus perineum profundus, musculus sphincter urethra externum, musculus sphincter urethra vaginalis, dan juga musculus kompresor. Nah, yang terakhir itu lapisan paling profundanya ada fascia diafragma urogenital superior. Nah, terakhir itu adalah tentang diafragma orogenital. Sebenarnya ini cuma nice to know aja. Jadi, diafragma orogenital itu sebenarnya nama lain dari struktur yang dibentuk oleh si musculus transversus perineum profundus dan juga musculus sphincter urethra externum. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.